Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural janat wa nural na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semua, kebaikan, keberkahan kepada keluarga kita, dan memberikan kemanfaatan, keberkahan terhadap ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu yang kita miliki itu bisa kita amalkan, lebih-lebih bisa kita ajarkan kepada keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama niat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan ditirukan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal faidata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hazzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai bersama-sama membaca surat An-Nas ya. Kayak kemarin. Saya dulu, nanti setelah itu diikuti pelan-pelan ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nggih, kula terangke sekedhik nggih berkaitan kalian surat An-Nas. Nek cara kula panjenengan maknani, kalau kita artikan secara sederhana, maka ayat 1 Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, Rabbin nas niku maknane khaliqihim, yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, ya sebagai Tuhannya manusia, yang disembah oleh manusia. Jenengan angen-angen iki nggih. Diangen-angen apa niku? 3 kali kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Rabbin nas, terus napa? Malikin nas, terus napa? Ilahin nas. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah Tuhannya manusia. Jangan angan-angan iki. Yang kemudian memiliki, merajai, menguasai manusia, yang disembah oleh manusia. 3 nggih. Tapi yang diminta 1, Pak. Jadi disebut ping 3, tapi yang diminta 1. Niku manane napa? Artinya apa itu? Itu mengandung sebuah pemahaman bahwa apa yang akan kita minta itu adalah sesuatu yang sangat penting. Umpamane nggih, seseorang sedang dililit utang. Sedang dililit utang, kemudian datang ke salah satu orang kaya. Dia akan datang, Pak, mohon saya dipinjami. Sungguh engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah tetanggaku, bahkan simbahmu itu sama dengan simbahku. Disebut macam-macam. Yang mau diminta apa, Pak? Duit. Maknanya uang itu pada saat itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau sampai aku tidak dikasih, bahaya. Tapi kalau yang kita minta itu sesuatu yang tidak begitu penting, cukup, Kang, pinjam uangnya. Enggak punya, ya sudah, nanti saya tak pinjam ke tempat lain. Apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, dari kejahatan waswas. Waswas itu tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di dalam hati.
min syarril waswas al-khannas. Al-khannas itu al-waswas itu dimaknai setan nggih. Dari kejahatan sesuatu yang membisiki, maknanya setan. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana atau dimaknai secara sederhana, maknanya min syarril waswas niku dari kejahatan apa? Setan. Setan itu al-khannas. Al-khannas niku nek cara terjemah depak terjemah teng Al-Qur'an niku maknane napa? Yang tersembunyi. Jadi setan yang suka membisiki di dalam hati kita itu disifati Gusti Allah seneng umpetan, suka bersembunyi dia. Dikalahke angel apa gampang? Angel gitu. Jadi setan itu suka bersembunyi. Cara dewi misalnya gelut nggih. Gelut niku mungsuhe cetha. Wis kalah ya kalah, menang. Lah niki setan mboten. Setan tidak kelihatan dan suka sekali bersembunyi. Jadi cara misalnya kita gambarkan itu, mau kita pukul, kita hajar, dia lari. Tapi kita lengah sedikit, dia datang lagi. Kita lawan, pergi lagi. Jadi wangel nggih. Sekaya napa? Ya sekaya nangkep napa, Pak? Semelut menapa nggih? Wangel. Maknanya bahaya. Al-khannas yang suka bersembunyi. Disebut al-khannas li'annahu yahnis. Karena memang setan ini yang ada di dalam hati kita yang suka membisiki niku, dia itu bersembunyi dan menjauh dari hati kita setiap kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nangan-nangan iki. Setiap kali kita berzikir kepada Allah, setan pergi. Tapi setiap kali kita lupa, datang lagi. Zikir lagi, pergi lagi. Jadi dibinasakan itu mboten sakit ya. Tembak lungo. Nah, maka disinilah pentingnya apa? Seseorang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikalahke radi angel iki. Begitu seseorang berzikir, setan itu pergi, bersembunyi dia. Ketika kita lalai, datang lagi. Kita berzikir, sembunyi lagi. Kemudian kita lalai, datang lagi. Begitu seterusnya. Maka orang yang akan aman, dalam artian aman, tidak tergoda oleh setan, adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini menjadi sangat penting? Bahkan sampai kemudian kita menyebut, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas ilahin nas. Sebabnya begitu kita dikalahkan oleh setan, maknanya hati kita rusak, maka itu akan berdampak terhadap keselamatan akhirat kita semua. Maka ini penting ya. Sekali kita dikalahkan, diperdaya oleh setan, maka disitulah kita akan mengalami kebinasaan, mengalami kecelakaan. Kapan? Benjing wonten akhirat. Maka cara ndonga tenan, estu Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan. Jenengan niku sing nyiptakaken kula, jenengan niki sing ngurmati kula, jenengan niki sing nguasai kula. Estu kula nyuwun dhateng panjenengan supados kula niku dilindungi saking bisikan-bisikan
setan. Sebabnya napa nek jenengan boten melindungi kula ya Allah, kalau engkau tidak melindungiku, kalau engkau tidak menjagaku, pasti aku akan dikalahkan. Zikir nggih, obatnya napa? Zikir. Maka kita sering mendengar ada orang kerasukan. Niku obatnya napa? Zikir datang Gusti Allah. Ojo ngalamun. Sebenarnya kalau ngalamun, melamun nggih, niku berarti pikiran kosong. Saged dipun lebeti. Tapi kalau dia fokus berzikir kepada Allah mboten. Minal jinnati wan nas. Lah bisikan itu ada kalanya datang dari bangsa jin, ada kalanya datang dari bangsa manusia. Kalau jin iya, karena memang makhluk gaib. Tapi kalau manusia apa bisa kemudian membisiki kita? Bisa. Caranya adalah dengan apa? Dengan dia mengucapkan sesuatu, ucapan itu terdengar oleh telinga kita, masuk ke dalam hati kita, menjadikan hati kita was-was. Nek setan itu atau apa namanya jin dari bangsa jin itu, ketika membisiki telinga kita tidak mendengar, tapi langsung ke dalam hati. Tapi ujung-ujungnya sami. Ujung-ujungnya sama, yaitu memberikan bekas yang tidak baik di dalam hati kita. Jadi was-was secara sederhana niku was-was nggih. Niku dimaknai adalah sebuah kalimat, sebuah ucapan yang tidak terdengar. Jadi kupinge kula panjenengan niku mboten krungu, tetapi itu didengar oleh hati. Mulane estu kula panjenengan sedaya kedah nyuwun sing temen dateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dilindungi dari was-was yang ditimbulkan oleh setan. Baik was-was itu awal mulanya datang dari bisikan jin ataupun dari bisikan manusia. Niku penjelasan sederhana berkaitan kali surat An-Nas. Kula tambahi keterangan. Ilmu Pak, Bu, ilmu itu seperti makanan. Nggih. Jadi kula panjenengan ngaji, kita semuanya datang di majelis taklim, itu sungguhnya kita sedang berupaya untuk memberikan asupan makanan ke dalam diri kita. Makanan itu bentuknya macam-macam. Maka ilmu itu juga bermacam-macam. Bapak Ibu di Masjid Al-Iqbal, Al-Iqbal niku disuguhi Pak jenengan, disuguhi dengan berbagai macam jenis makanan. Ada tahsinul Quran, niku bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ada ilmu fikih, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang baik dan benar. Ada sirah nabawiyah, supaya kita bisa mengenal perjalanan kisah hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wonten apa meneh Mas Adam? Dan ada kajian-kajian yang lain. Niku seperti makanan. Ada satu lagi yang perlu untuk juga kita pelajari. Napa kinten-kinten? Tata cara makan yang
yang baik. Leres Pak? Nggih. Jenengan disuguhi napa? Disuguhi roti, disuguhi jeruk, disuguhi teh, kopi. Itu akan bermanfaat bagi kita manakala napa? Kita tahu tata cara makannya. Dan akan menjadi kurang baik bagi kita manakala kita tidak tahu tata carane dahar, tata caranya makan. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus yang tesih galingan. Bahin, sungguh sangat keren, sangat istimewa. Bagi siapa? Liman qara al-Qur'an, orang yang mau membaca Al-Qur'an. Wa ta'addaba bi adabi tibyan, dan mau beradab sebagaimana di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Yang kemarin kita sampaikan ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kitab At-Tibyan itu menjelaskan kepada kita bagaimana tata krama, tata cara berinteraksi kita dengan Al-Qur'an khususnya, dan juga interaksi kita dengan ilmu supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Niki kitab Pak, kula betul. Nah, kula wingi rembug niku napa? Omong-omongan. Kali Mas Adam. Pokoke intine ngoten. Teng masjid panjenengan niku tafsir mpun wonten. Jenenge tafsir napa jenengan ngaji? Jalalain. Kajian fikih sudah ada. Kemudian sirah nabawiyah sudah ada. Tahsinul Quran sudah ada. Sing dereng wonten tata cara napa dahar ilmu niku. Maka kemarin kita rembugan. Nanti pas saya ngaji kita sampaikanlah sedikit banyak berkaitan dengan At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Mungkin jangan badhe ngaos tafsir secara lebih dalam pas ngaji Jalalain, nggih. Fikih secara mendalam pas ngaji fikih. Mengke kali kula kepanggih kali panjenengan ngaji bab napa? Adab bersama dengan Al-Qur'an. Tujuannya napa? Supaya kita semua mendapatkan asupan gizi yang baik dan tata cara yang baik, nggih. Insya Allah. Kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, penjelasan mengenai adab hamalatul Quran, adab orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Niki dipun serat Imam Nawawi. Sinten Pak? Imam Nawawi. Asline piyambake nama lengkape Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, dari daerah Damaskus. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang dimiliki oleh umat Islam. Ulama niku kathah. Ulama niku kathah sangat. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Kana minal ulama il-amilin. Imam Nawawi ini termasuk ulama yang terkenal sekali gemar ahli mengamalkan ilmunya. Wa a'immatur rasihin, beliau ini adalah para pemampinnya rasih, orang-orang yang mendalam ilmunya. Wa auliya'il arifin,
dan beliau ini adalah bagian dari para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa zuhad al-madhkurin, orang yang sangat zuhud. Kalau sengaja cerita biografi ini para ulama. Tujuannya napa? Supados kula panjenengan kenal. Supaya kita kenal. Mengke nek ampun kenal dadi napa? Dadi napa? Dadi seneng. Sing larang niku lho, Pak. Sing larang niku senenge niku. Jadi sesuatu atau anugerah yang sangat istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya nangan-nangan iki, adalah ditumbuhkannya rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh almar'u ma'amman ahabba. Setiap orang kelak akan bersama, dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintai. Niki kabar saya napa kabar saya? Lun. Jadi seseorang itu akan dikumpulkan kelak, Bapak Ibu sekalian, dengan siapa yang di dunia ini dia cintai. Ketika yang kita cintai adalah para ulama, yang kita cintai adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah, yang kita cintai adalah keluarganya Rasulullah, yang kita cintai adalah orang-orang soleh, besar kemungkinan kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Maka hal yang penting untuk bersama-sama kita upayakan adalah bagaimana kita kenal dengan sinten, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Dengan begitu akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, besar harapannya di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin Allahumma amin. Maka ketika kita ngaji dijelaskan biografi yang nyusun kitab, itu tidak lain tujuannya dalam rangka memperkenalkan orang-orang soleh, memperkenalkan orang-orang alim kepada kita. Tujuannya apa, Pak? Bau ben dhewe niku seneng. Nggih, ben dhewe niku seneng. Imam Nawawi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, pemimpinnya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, yang mendalam ilmunya, termasuk di antara para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga termasuk zuhad, orang-orang yang zuhud. Di dalam biografi beliau ini dikatakan di antara bentuk kehati-hatian beliau. Jadi warok niku adalah berhati-hati. Kalau dalam bahasa sederhana, menjauhi hal-hal yang subhan. Imam Nawawi termasuk sing model ngoten. Sehingga beliau ini tidak berkenan, tidak mau memakan buah dari daerah Damaskus, padahal tinggalnya di daerah-daerah mereka. Alasannya kenapa? Alasannya karena di dalam pengumpulan buah-buah itu campur aduk. Jadi nek cara dimaknai kira di subhat sedikit. Mboten kersa piyambake. Beliau ini maem dahar sehari sekali. Minumnya juga tidak banyak. Dikisahkan beliau kalau minum itu pada waktu-waktu sahur itu dijadikan sebagai sarana untuk nopo?
yo sahur puasa. Imam Nawawi ini. Jadi gaweane napa ibadah nulis kitab mulang. Jadi ono ulama sing model ngoten. Dahare niku sehari sekali. Mungkin apa mboten, Pak? Mungkin sebabnya apa? Latihan. Nggih. Latihan, sebabnya latihan. Kita di bulan Ramadan, nggih. Kita di bulan Ramadan itu seharian tidak makan. Nggih. Niku bagi yang tidak terbiasa abot napa enteng? Abot. Bahkan bagi mereka yang umpamanya tidak pernah berpuasa karena tidak beragama Islam, yang makan sehari 4 kali, bisa jadi kagum, aneh yo. Ada orang kok bisa makan sehari 2 kali, sahur dan berbuka. Tapi bagi kita yang menjalankan karena sudah terbiasa, niku enteng apa enteng? Enteng. Dan niku terus ditingkatkan seperti Imam Nawawi ini sehingga cukup sehari makan sekali. Jenengan pun kula gambarke ngoten. Jenengan nate nonton atlet angkat besi, Pak. Nun, angkat besi niku. Niku nek cara kula panjenengan atau kita melihat mereka itu aneh napa ajaib? Aneh nggih. Kok saged sampai 50 kilo nggih, 60 kilo diangkat. Lah kita ngangkat 10 kilo mawon pun boyoke napa? Pegel. Bentene napa, Pak? Sebabnya mereka latihan. Kita tidak latihan. Para ulama nggih ngoten. Mereka makan sehari sekali cukup ya karena latihan. Yang kedua karena begitu fokusnya, begitu cintanya dengan ilmu. Pun kados putrane panjenengan. Anak-anak kita ketika mau fokus ujian, niku kadang-kadang lali napa? Lali napa? Lali maem. Ketika ditanya, ayo Dek, maem dulu. Enggak, saya enggak lapar. Gambarane ngoten nggih. Imam Nawawi. Muga-muga kula panjenengan niku termasuk napa? Wong-wong sing seneng datang tiang-tiang alim. Beliau ini menjadi guru besar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Uniknya beliau itu tidak berkenan menerima gaji. Hadiah pun mboten purun. Jenengan takon, lah terus dahare itu saking pundi Imam Nawawi niki? Biasanya kita bekerja mengajar itu dapat gaji itu atau dapat bisyarah atau yuk gaji lah istilah kita itu. Kemudian gaji itu dipakai untuk makan sehari-hari. Lah niku Imam Nawawi niku mboten kersa nampi. Terus dari saking pundi? Ternyata beliau itu meskipun sudah menjadi ulama besar, niku tetap mendapatkan kiriman saking tiang sepuhe. Aneh gitu. Jadi makannya itu adalah kiriman dari orang tuanya. Kue, buah tin, yo sing sederhana. Pemanfaatan waktunya istimewa Imam Nawawi niki. Istimewa pripun nggih? Piyambake nek wonten tamu, Pak. Nek cara kula panjenengan, kita kalau ada tamu niku dikancani nggih. Diajak ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang nyerempet ngrasani wong. Imam Nawawi mboten. Ini konten tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun? Wahai Imam, ini bagaimana hukumnya? Dijelaskan. Hukumnya gini. Ya wis. Kok tamunya tidak segera pulang, itu diberi oleh beliau kitab. Nek cara dhewe Kang, jeneng waca Kang. Terus beliau ngapain? Beliau itu sibuk dengan menulis, sibuk dengan mentelaah. Jadi menawa kula panjenengan dilalah niku tidak hidup di zaman Imam Nawawi. Kalau kita hidup di zaman Imam Nawawi kemudian berkesempatan sowan kepada beliau, menawa setelah kita pulang dari rumah beliau muni-muni.
temoni sedelo tok. Ngoten nggih. Nek dhewe kepengine omong iki mboten. Jadi secukupnya saja. Nikulah para ulama iki ngoten. Jadi sangat pelit di dalam penggunaan waktu. Usia beliau 45 tahun. Hanya 45 tahun tapi Masya Allah kitabnya macam-macam. Kitabnya macam-macam. 45 tahun boten sempat nikah. Nggih, boten sempat nikah krono banget napa? Sibuke ngurusi ilmu nulis. Karena memang menikah niku yo fadilai kathah tapi afate nggih wonten nggih. Jadi jenengan ampun nyalahke nek misale krungu para ulama sebagian dari mereka tidak menikah. Niku bukan karena mereka tidak suka dengan sunahnya Rasulullah Muhammad SAW, boten, tapi boten kepikiran niku. Boten kepikiran niku. Kathah nggih. Ana kitab jenenge Al-Ulamaul Uzzab. Jadi di situ niku diketengahkan para ulama besar yang hidupnya menjomblo. Jomblo niku berarti boten nikah niku di antaranya Imam Nawawi. Nggih. Wonten kisah nggih. Kisah jenenge Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi niki ahli bahasa. Nggih kapan ana wong kok belajar bahasa Arab iku pasti nanti yang akan dipelajari adalah teori-teorinya Imam Sibawaihi. Niku muridnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Sibawaihi niku wonge ganteng. Wonge ganteng, ngalim, seneng ilmu. Ana wong ganteng kira-kira bojone niku elek napa disawang nyenengi Pak kira-kira? Umume nggih. Nek wong ganteng niku bojone mesti apik. Karena begitu cintanya dengan ilmu Imam Sibawaihi niki hingga kemudian istrinya cemburu. Cemburu karena suaminya fokus dengan ilmu, dirinya itu tidak diperhatikan. Hingga pada saat Imam Sibawaihi niki pergi, Pak, kitab-kitab ini dibakar. Sinten sing bakar? Bojone. Krono banget jengkel wong sing dipikir ilmu tok bojone ora tau dipikir. Wah, dibakar. Setelah dibakar pulang, Imam Sibawaihi niku pulang sampai di rumah, kemudian tanya, "Mana kitab-kitabku? Sudah tak bakar." Lah kenapa? Loh aku cemburu kok. Masa engkau itu ngurusi kitab terus sedangkan saya tidak pernah engkau perhatikan. Terus apa yang dilakukan Imam Sibawaihi? Dicerai bojone. Wong wadon model ngene. Wis tolak saja daripada ngribetin apa? Niku gambarane wong ahli ilmu. Jadi cara misale nggih jenengan gadah mantu kok ahli ilmu niku kudu napa? Kudu sabar. Ibu-ibu kagungan garwa misale kok ahli ilmu niku kudu sabar. Wong kok gaweane ngojang ngaji. Paham ngojang ngaji? Gaweane ngaji to. Karena memang nggih ngoten. Umurnya Imam Nawawi hanya berapa? 45 tahun, tetapi karyanya Masya Allah. Kitab-kitabnya kathah nggih. Sudah ratusan tahun yang lalu, sekarang masih dipelajari. Iki sekilas nggih. Sekilas berkaitan dengan biografi Imam Nawawi. Lah di dalam kitab At-Tibyan iki apa yang akan kita pelajari? Ada 10 hal yang diketengahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, berkaitan dengan adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran.
Yang pertama al-babul awal, bab pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Kita akan diajak oleh Imam Nawawi untuk mengetahui lebih dalam berkaitan dengan keistimewaan membaca Al-Quran. Tujuannya napa? Ben dhewe tambah seneng, seneng ngaji. Nggih ya, kados kula panjenengan misale ada pengumuman sepeda santai, ditampilkan hadiah utamanya adalah umroh, rumah, mobil, kira-kira jangan tambah semangat atau tambah lemes? Tambah semangat. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk mendengarkan, mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keistimewaan membaca Al-Quran. Sebabnya apa? Sebabnya niku wau iblis niku gampang memberikan apa? Was. Sekarang semangat, besok pagi sudah tidak semangat. Hari ini semangat, besok semangat, besoknya lagi semangat. Setelah itu tidak semangat, bablas, hilang semangatnya. Maka perlu mengkaji niku. Yang kedua kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, kita diajak oleh Imam Nawawi untuk mempelajari lebih dalam fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Berkaitan dengan tarjihil qiraah, keistimewaan membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dibanding dengan aktivitas lain. Yang ketiga, kita akan diajak oleh Imam Nawawi untuk apa? Untuk mempelajari fi ikrami ahlil Quran, anjuran-anjuran di dalam menghormati, menghargai ahlul Quran. Iki penyakite wong zaman akhir, niki kurang ngregani para ulama. Penyakit wong zaman akhir niki biasane kurang ngregani ilmu. Nek jenengan nate mireng ana kitab jenenge Ta'alim Muta'alim, niku kitab pegangan santri. Bocah-bocah ngaos teng pondok niku biasane kitab pegangane Ta'alim Muta'alim. Niku disusun oleh Imam Zarnuji asmane. Penyebabnya kenapa kok beliau menyusun kitab itu? Sebabnya piyambake niki melihat banyak sekali orang yang belajar menghabiskan berbagai macam dana, anggaran, tetapi tidak berhasil. Akeh wong ngaji mboten kasil. Tidak berhasilnya itu bisa jadi tidak berhasil mendapatkan ilmu, atau sudah mendapatkan ilmu tapi ilmu ini mboten manfaat. Niki padha-padha mboten hasil. Sebabnya napa, Pak? Bu, sebabnya kita belajar ilmu, kita ngaji tujuannya napa? Ben manfaat. Ini ada orang ngaji tapi ilmu ini mboten manfaat, niku jenenge berhasil apa gagal? Gagal. Kesimpulan Imam Zarnuji niki, ternyata mereka salah jalan. Apa kesalahan fatalnya? 2, kurang ngregani ilmu. Yang kedua, kurang ngregani ahli ilmu. Jadi nek ana wong ngaji napa mawon nggih, ngaji napa mawon, kok dia sudah menyepelekan ilmu yang dia pelajari atau menyepelekan guru yang mengajarkan ilmu itu, maka jangan berharap akan mendapatkan manfaat ilmu. Kathah napa sithik teng zaman akhir niki. Nun kathah, tapi muga-muga anak kula panjenengan mboten termasuk sing kados niku. Amin Allahumma amin. Maka pendidikan itu akan berhasil para sederek nggih, manakala ada kerjasama yang baik antara nopo guru dengan orang tua.
Orang tua ini mendorong anaknya bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa menghargai gurunya. Gurunya mendorong anak-anak ini supaya dia bisa menghargai, menghormati orang tuanya. Nek niki kasil. Nggih, dadi cara misale nggih, putrane jenengan badhe mangkat sekolah. Putune jenengan badhe mangkat sekolah, jangan peseni, jolali le ya, dihormati guru. Beliau adalah orang-orang yang ditugaskan Allah untuk memberikan kepada kamu ilmu. Dipesen ini Bu. Niku mungkin dadose lahir ini napa? Lahir sae. Misale anak ini ku curhat. Bu guru saya tadi begini. Jangan langsung dibenarkan. Jangan langsung dibenarkan kemudian datang ke sekolah muni-muni teng gurune anake mboten. Dikonfirmasi rumiyin karena tidak ada guru yang punya niat buruk. Kalau kemudian kadang-kadang napa radi teges. Radi teges dalam artian mboten galak nggih, radi teges. Memberikan nopo iqab, memberikan tugas itu semuanya dalam rangka kebaikan anak-anak kita. Sehingga Imam Nawawi di dalam At-Tibyan ini memberikan penjelasan berkaitan dengan anjuran kewajiban kita untuk menghargai, menghormati ahlul Quran. Wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk menyakiti mereka. Berikutnya 4 menit lagi insyaallah cekap niki dugi titik. Di bab berikutnya kita akan diajak oleh Imam Nawawi untuk mempelajari adabil muallimil Quran wa muta'allimihi, adabe wong sing mulang lan wong sing ngaji. Niki sing penting. Adabe wong sing ngaji. Di bab berikutnya dibahas fi adabi hamilil Quran, adabi wong-wong sing apal Al-Quran. Nah di bab ke-6 ini bab inti fi adabil qiraah, adabi wong maca Quran. Di bab 7 fi adabin naskulihi ma'al Quran, adabnya manusia baik yang dia sedang membaca ataupun tidak membaca, wis kabeh wong adabe kudu kepiye berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan di bab 8 fil ayat was surah al-mustahabbah fi awqatin wa ahwali mahsusah, dijelaskan oleh Imam Nawawi ayat-ayat yang disunahkan dibaca di waktu-waktu tertentu. Wonten nggih ayat kan kata iki diwaca pas iki, diwaca pas iki. Dan yang bab 9 dijelaskan secara sekilas oleh Imam Nawawi fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, berkaitan dengan penulisan Al-Quran dan anjuran, dorongan, kewajiban untuk menghormati mushaf Al-Quran. Baru di bab terakhir dijelaskan kata-kata yang sulit yang ada di dalam atau kitab-kitab atau kata-kata yang perlu penjelasan tambahan yang ada di dalam kitab At-Tibyan. Muga-muga kula panjenengan sedaya nggih dipun paringi umur ingkang panjang. Amin Allahumma. Diberi oleh Allah kekuatan, diberi umur panjang, diberi kekuatan, diberi semangat untuk terus ngaji, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu nafi. Diberi kekuatan nggih, muga-muga kula panjenengan dengan dongake sehat nggih, sehat saged ngaos sedikit. Nanti akan kita coba bahas sedikit demi sedikit apa-apa yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kagem napa? Kagem sangu kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita pelajari betul-betul mengantarkan kita kepada kesuksesan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, salam mohon maaf wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.